Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Tritama dari Xmea 1. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas integrasi nasional dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. A. Semboyan Bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. B. Mengidentifikasi identitas provinsi di Indonesia. Berikut adalah beberapa nama provinsi di Indonesia beserta identitas kebudayaannya. Pertama, Provinsi Sumatera Utara. Bahasa daerahnya adalah bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Toba, bahasa Mandailing, dan lain sebagainya. Adapun nama Iumah, adatnya adalah Bolon, sedangkan nama tari daerahnya antara lain adalah Tari Tortor, Tari Serampang 12. Kedua, Provinsi Aceh. Bahasa daerahnya adalah bahasa Aceh. Rumah adatnya bernama Krong Bade dan tari daerahnya adalah Tari Saman. Ketiga, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahasa daerahnya adalah bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan lain sebagainya. Nama rumah adatnya adalah Bola, Tongkonan atau Totoraja, Saworaja, tari daerahnya adalah Tari Pakarena, Tari Kipas, dan lain sebagainya. Keempat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa, dan rumah adatnya adalah bangsa Kencono, Joglo, dan lain-lain. Kemudian tari adatnya adalah Bedaya Ketawang. C. Keberagaman masyarakat sebagai dasar pembangunan bangsa. Pertama, ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Kedua, kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola. Ketiga, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bijaksana. Sudah menjadi rahasia umum apabila bangsa Indonesia dilimpahi dengan keragaman yang luar biasa, baik keragaman sumber daya alam, keragaman agama, keragaman suku, dan budaya. Berikut merupakan contoh keragaman budaya. Pertama adalah bahasa, adat istiadat, pakaian, teknologi, seni, agama, politik, dan pendidikan. Uniknya, masing-masing daerah memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia juga bisa dijadikan modal dasar pembangunan negara. Misalnya, yang pertama, banyaknya paham dan norma yang dianut setiap suku memberikan kontribusi berupa bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Kedua, daya tarik bagi wisatawan asing yang hendak berlibur ke Indonesia, sehingga mendatangkan devisa. Ketiga, terbiasa membaur sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Keempat, keragaman juga bisa dijadikan alat pemersatu bangsa. D. Pengertian integrasi nasional secara umum dan menurut ahli. Yang pertama, menurut para ahli, J. Sotjati Jiwandono. Pengertian integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Kedua adalah Myron Weiner. Pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok, sosial, dan budaya ke dalam suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya suatu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang Dr. Nazaruddin Samsudin. Pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Kedua, secara umum, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok, sosial, dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. E. Syarat-syarat integrasi nasional. Syarat integrasi nasional adalah anggota masyarakat merasa
kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Kedua, syarat integrasional adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, syarat integrasi nasional adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial. Itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. F. Ciri-ciri integrasi nasional. Ada 4 ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional, yaitu: pertama, tidak terjadinya perpecahan antar golongan dalam suatu negara dan wilayah. Kedua, rasa toleransi antara umat beragama satu dan agama yang lain. Ketiga, mencintai produk dalam negeri. Keempat, mempunyai sikap nasionalisme, patriotisme, atau sikap cinta tanah air. G. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi setiap manusia harus dipenuhi karena merupakan hak dasar manusia. Kewajiban adalah kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban juga bisa berasal dari hak yang kita peroleh, seperti saat kita diberikan hak untuk mengenyam pendidikan. Kita memiliki kewajiban untuk belajar dengan baik. H. Contoh hak dan kewajiban. Berikut merupakan contoh-contoh hak dan kewajiban setiap individu. Yang pertama, hak dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak berbicara dalam keluarga. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan untuk anak-anak. Hak keempat, hak mendapatkan kasih sayang keluarga. Hak kelima, hak mendapatkan pengajaran di sekolah. Hak keenam, tiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. I. Penyebab terjadinya integrasi nasional. Faktor yang mendorong integrasi nasional ialah karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Saat masa kemerdekaan tersebut, semua rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang ras, budaya, dan agama bersatu padu melawan penjajah karena adanya rasa cinta tanah air. J. Penyebab terjadinya disintegrasi nasional. Jelaskan faktor apa saja yang mendorong terjadinya disintegrasi nasional. Yang pertama, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. Ideologi atau pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila. Kedua, ketimpangan di bidang demografi. Ketiga, kesenjangan kekayaan alam di antara daerah. Keempat, iklim politik yang kurang sehat. Kelima, lambannya kemajuan ekonomi. Keenam, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. K. Solusi tidak terjadinya disintegrasi nasional. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang patriotisme. Kedua, menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme. Ketiga, rakyat harus punya sikap selektif. Keempat, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Dan kelima, adalah melawan berbagai gerakan separatis. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.